Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Akida, NIM 09105809200005, Program Studi Agribisnis Semester 6, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sidendang Kapang. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang lingkungan dunia usaha. Adapun materinya yaitu A. Lingkungan internal operasi. Yang pertama, pengertian manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi tidak terlepas dari pengertian manajemen pada umumnya, yaitu mengandung unsur adanya kegiatan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan bertitik tolak pada pengertian tersebut, Fogarty 1989 mendefinisikan manajemen operasi sebagai suatu proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. 2. Penerapan fungsi manajemen operasi. Fungsi penggerakan dilaksanakan dengan memimpin, mengawasi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas. Fungsi pengendalian dilakukan dengan mengembangkan standar dan jaringan komunikasi yang diperlukan agar pengorganisasian dan penggerakan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan. Yang ketiga, elemen dasar manajemen operasional. Elemen dasar manajemen operasional antara lain konsep dasar manajemen produksi, teknik dan konsep, penerapan pengetahuan, penemuan teknologi. Yang keempat, jenis organisasi dalam kegiatan operasi. Kegiatan operasi dapat dibedakan dalam dua kelompok utama, yaitu organisasi manufaktur dan organisasi jasa. A. Organisasi manufaktur. Organisasi manufaktur merupakan jenis organisasi dari kelompok perusahaan yang menghasilkan barang. B. Organisasi jasa. Organisasi jasa atau organisasi non-manufaktur merupakan kegiatan operasi yang tidak menghasilkan barang berwujud. B. Lingkungan internal sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia ini sejalan dengan kajian Dassler 2017 bahwa manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan karyawan di suatu perusahaan yang dimulai dari perencanaan, perekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian karyawan, kompensasi, dan PHK. Yang kedua, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. A. Fungsi-fungsi pokok manajemen sumber daya manusia sama dengan fungsi manajemen yang meliputi. Yang pertama, fungsi perencanaan merupakan fungsi yang berkaitan dengan melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, fungsi pengorganisasian merupakan fungsi berkaitan dengan menyusun suatu organisasi serta mendesain struktur organisasi. Yang ketiga, fungsi pengarahan merupakan fungsi yang memberikan dorongan kepada karyawan untuk dapat melakukan pekerjaan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi kepemimpinan merupakan peran bagaimana seorang pemimpin mampu mengarahkan, memotivasi bawahan dan menggerakkan bawahan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima, fungsi pengendalian merupakan fungsi dalam melakukan pengukuran antara kegiatan yang telah dilaksanakan yang kemudian dilakukan perbandingan dengan standar-standar yang diterapkan khususnya di bidang tenaga kerja. 3. Fungsi pokok manajemen sumber daya manusia sama dengan fungsi operasional. Fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai fungsi operasional meliputi A. Fungsi penggadaan sumber daya manusia dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
B. Fungsi pengembangan dan meliputi pelatihan dan pengembangan karir. C. Fungsi pemeliharaan yang meliputi fungsi kompensasi dan integrasi karyawan. 4. Tantangan manajemen sumber daya manusia. Dalam bukunya Ulrich 1998 menjelaskan bahwa dewasa ini perusahaan menghadapi 5 tantangan bisnis yang sangat ketat, yakni A. Globalisasi, B. Profitabilitas melalui pertumbuhan bisnis, C. Perkembangan teknologi, D. Modal intelektual, E. Perubahan. C. Lingkungan internal penelitian dan pengembangan. Yang pertama, pengertian metode penelitian dan pengembangan. Research dan development adalah pendekatan penelitian untuk menghasilkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Yang kedua, langkah-langkah metode penelitian dan pengembangan. A. Studi pendahuluan studi, B. Pengembangan model, C. Penguji. Yang ketiga, problematika penelitian metode research dan development. Adapun kendala-kendala problematika penelitian metode research dan development tersebut adalah A. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memenuhi prosedur metode research dan development. B. Membutuhkan dana yang lebih dalam terhadap metode research dan development. C. Kesulitan menghadiri pakar atau ahli dan praktisi yang sesuai dengan bidang ilmu. D. Produk research melalui berbagai uji coba. D. Lingkungan internal sistem informasi manajemen. Yang pertama, konsep sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen menjadi sangat penting dikarenakan terjadinya 4 macam perubahan. Perubahan pertama yaitu ekonomi global semakin kuat. Perubahan kedua yaitu transformasi dari ekonomi industri menjadi ekonomi informasi. Perubahan ketiga yaitu transformasi perusahaan bisnis. Perubahan keempat yaitu hadirnya perusahaan digital. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan dalam pengendalian internal suatu bisnis yang mencakup penggunaan akuntansi manajemen dan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Tujuan dari sistem informasi manajemen adalah untuk memecahkan berbagai masalah yang ada pada suatu bisnis, seperti layanan, biaya produk, dan strategi bisnis. Seluruh sistem digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi lain pada penerapan aktivitas operasional dan organisasi. Yang kedua, dasar-dasar sistem informasi manajemen. Menurut Mueljo Diharjo dalam Agustiandra dan Sabandi 2019, sistem informasi manajemen adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan. Yang ketiga, komponen sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen terdiri dari 5 komponen utama, yaitu A. Manusia, B. Proses bisnis, C. Data, D. Perangkat keras, dan E. Perangkat lunak. Jadi itulah tadi materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum